datang di vlog sejarah kita nih. Sebelum masuk ke videonya, Ane mau perkenalan terlebih dahulu. Ane Farel. Ane Fani. Gue Rizky Pratama. Gue Mirja. Ayah Kila. Dan Aye Pranadite. Nah, di video kali ini teman-teman, kita mau ngajak ke tempat sanggar yang ada di Bekasi. Tempatnya keren dan bagus deh. Kira-kira sanggar apa ya bakal kita datangin? Nah, yuk kita ke tempatnya. Nah, kita udah nyampe nih teman-teman di tempat sanggarnya yang bernama BCN. Nah, tempatnya tuh berlokasikan di Jalan Lumbu Barat nomor 24, Kecamatan Rawalumbu. Tepatnya di Jembatan 8 nih. Ini tempatnya. Oke, nah kita di sini sudah bertemu dengan Ibu Vika, pendiri sanggar di sini teman-teman. Halo Ibu Vika. Halo. Nah Ibu, Om mau tanya nih tentang sanggar ini. Di sini tuh udah berdiri berapa tahun ya? Udah berapa lama? Berdirinya di 2014, berarti sudah sekitar 11 tahun. Oh. Dan di sini tuh sanggar di sini tuh menyajikan tempat tari apa aja ya? Tarinya kebetulan Nusantara. Nusantara. Jadi kita mempelajari dari Aceh sampai Papua. Oh. Biasanya tari lenggang ini suka ditampilkan di acara apa saja? Kalau untuk event sih banyak ya, event karena terkadang permintaan event kan macam-macam ya, tergantung tema. Tapi kalau khususnya tari lenggang itu kan termasuk ke tari Betawi ya. Iya. Biasanya di event-event Betawi seperti itu. Jadi seperti event nasional, kayak Hari Anak Nasional mungkin, atau ulang tahun Bekasi mungkin, atau ulang tahun acara-acara apa di kementerian seperti itu sih biasanya. Oh, berarti yang event-event besar ya? Iya, seperti itu biasanya. Makna dari tari lenggang ini? Kalau tari lenggang itu biasanya lebih ke tari penyambutan kali ya. Karena tari lenggang itu kan dia itu kan lebih dinamis ya. Ya, gerakannya itu kan lebih gemulai gitu. Iya. Dan biasanya memang lebih condong untuk ditampilkan khusus untuk penyambutan para tamu biasanya. Dan tari lenggang itu kan biasanya disajikan dari daerah-daerah tertentu ya, seperti Kawi, kan Bekasi biasanya, seperti itu. Oke. Jadi pengalaman berkesan yang pernah dialami Di tari Selama selama mendirikan sanggar ya? Iya. Wah banyak kalau dibilang pengalaman berkesan ya, semua momen itu pasti ada. Semua hal yang kita lakukan itu pasti berkesan. Tapi yang paling berkesan kita pernah berkecimpung ikut serta dalam acara Asian Games 2018. Kemudian kita pernah ikut tampil jadi opening ceremony di acara Taman Mini. Ya, Taman Mini waktu itu di Sasono Langan Budoyo, itu acara busana nasional. Kemudian hari ulang tahun Taman Mini juga kita pernah. Terus pada saat ulang tahun TPRI kita juga pernah ikut tampil. Kemudian di event kedutaan besar Amerika kita juga pernah ikut serta. Itu aja sih yang momen-momen besar, masih banyak lagi sebenarnya. Pada saat ini Hari Sumpah Pemuda Nasional yang diselenggarakan oleh Kemenpora, kebetulan bekerja sama dengan Sanggar BSCN mengerahkan 80 penari waktu itu. Iya, banyak sih, kalau disebutin satu-satu panjang. Iya. Ya mungkin itu. Oh, teman-teman, berarti sanggar ini udah hebat banget, udah masuk ke Asia dan banyak lagi pokoknya kan. Keren banget emang sanggar ini. Terima kasih. Setelah wawancara yang kami lakukan bersama Miss Vika, pasti kalian penasaran dengan gerakan tari lenggang kan? Kalau begitu, yuk teman-teman kita lanjut untuk mempraktikkan bersama dengan rekan-rekan sanggar sekalian. Nah, ini dia tari lenggangnya. Mari kita lihat, nari bareng-bareng. Let's go.
Nah, teman-teman, di sini kami dan rekan-rekan sekalian sudah berada di tempat praktek tarinya langsung nih. Wah, kelihatannya nggak sabar banget ya teman-teman buat lihat kita mempraktikkan dan belajar tarian lenggangnya bersama-sama. Kelihatannya pasti seru banget ya, apalagi menari dan dibimbing langsung dengan anggota sanggarnya. Nah teman-teman, tarinya nih semakin seru nih. Kita lihat langsung. Di bagian ini, gerakan penari mulai berubah dari yang kaku dan ragu-ragu menjadi lebih luwes. Biasanya, tangan penari memainkan selendang dengan gerakan ke kanan dan ke kiri. Diiringi langkah yang ringan dan berulang, gerakan ini menggambarkan perjalanan Nyai Dasima yang mulai menentukan pilihan hidupnya setelah melewati kebimbangan. Gerakan awal tari lenggang terinspirasi dari kisah Nyai Dasima, seorang perempuan Betawi yang terkenal dengan kecantikan dan keanggunannya. Pada bagian ini, para penari menampilkan gerakan tangan yang lembut dan kepala yang sedikit menunduk. Maknanya adalah kebimbangan dan keraguan hati yang pernah dialami Nyai Lenggang. Tidak hanya dipandang, tetapi juga menyimpan kisah tentang perjalanan batin seorang perempuan. Di bagian ini, tempo musik mulai terasa lebih cepat dan dinamis. Gerakan penari semakin terbuka, langkah kaki lebih tegas, ayunan tangan lebih luas dan selendang dimainkan dengan penuh percaya diri. Inilah puncak yang menggambarkan Nyai Dasima akhirnya menemukan keteguhan hati setelah perjalanan panjang dari kebimbangan menuju keyakinan. Awal terciptanya tari lenggang Nyai konon terinspirasi dari perjuangan Nyai Dasima, seorang gadis Betawi yang merasakan kegalauan memilih pasangan hidup antara pemuda Belanda atau Indonesia. Setelah memutuskan lebih milih pemuda Belanda, Nyai Dasima justru mengalami pengekangan dan perlakuan tidak menyenangkan dari suaminya tersebut. Secara umum, gerakan tari lenggang Nyai merupakan gerakan yang lurus tapi pasti. Meski begitu, terkadang terselip gerakan ragu-ragu seperti menggambarkan perasaan galau seorang gadis. Pada bagian lain juga tampak gerakan yang menggambarkan keceriaan, kegembiraan gadis Betawi, seperti kegembiraan seseorang yang bisa menentukan sikap hidupnya sendiri. Itulah 3 gerakan dasar dalam tari lenggang. Yuk, kalian bisa coba sekarang. Nah, teman-teman, setelah kita mengeksplorasi tari lenggang dan menguliknya, kira-kira setelah ini apa ya yang harus kita cari tahu lebih dalam lagi? Pasti kalian juga penasaran kan? Kalau gitu, nyok, kita eksplor lagi. Wah, seru banget ya tadi kita narinya. Betul banget tuh. Wah bener banget tuh. Gimana kalau sekarang kita cobain makanan tradisional khas Betawi juga nih? Ide bagus. Kira-kira makanan tradisional apa ya yang manis tapi ringan? Kalian pada tahu kue rangi gak sih? Kue rangi. Apa itu kue rangi? Kayaknya gue pernah dengar deh, tapi lupa apa ya? Emang itu kue apa sih? Ya elah, masa gitu doang nggak tahu. Kue rangi itu kue tradisional asal Betawi. Betul banget tuh Ki. Kue rangi itu yang berbahan dasar sagu, kelapa parut, dan gula aren. Mantep banget ya tuh Ki pokoknya. Emang tempatnya di mana, Rel? Kayaknya gue tau deh mana tempatnya. Langsung aja yuk, kita ke tempat nih. Nyok. Ya. Dalam perjalanan yang cukup melelahkan, semangat kami tetap membara dan tak luntur untuk menikmati kesenian dalam setiap gigitan kue rangi yang lezat, menjadikan jarak tak lagi berarti. Ya teman-teman, kita udah nyampe nih di tempat kue ranginya. Lokasinya tuh di perbatasan Mustika Sari dan Bojong Menteng. Nah, kita udah ada di depan kue ranginya nih, guys. Nah, kita cobain aja yuk. Yuk langsung kita tanya ke babenya. Yuk Be, perkenalkan nih, kita mau mesen 2 porsi dulu ya Be ya? Ya. Boleh, langsung aja. Oh, boleh tahu ini apanya Be? Bahannya Bahan berbahan dasar apa Be? Kalau boleh tahu. sagu, Sagu ya berarti ya? kelapa, Oh, sagu dan kelapa gitu. garam, Garam dan juga. Oke. ya, Oh, terus dikasih apa lagi tuh Be? tambah gula aren. Gula aren. Oh, coba boleh lihat gula arennya kayak gimana tuh Be? Oh, Gula arennya. kayak gini teman-teman gula arennya. Oke. Ini kan dibikin topeng ya? Satu porsinya berapa, Be? Satu porsinya 6.000. Terjangkau ya. Iya. Satu porsinya itu 6.000 teman-teman. Oke.
Be, sebelumnya kami izin lihat proses pembuatan kue ranginya ya. Iya. Nah, makasih Be. Kelihatannya unik banget ya. Kita apa nih? Nah teman-teman, kita lihat proses pembuatan dari kue ranginya ini. Sip. Cara pembuatannya, yang pertama siapkan bahan-bahan, panaskan cetakan dengan api sedang, campurkan tepung sagu, kelapa muda parut, dan garam. Lalu aduk kembali hingga tercampur rata. Masukkan 1 sendok makanan adonan ke dalam cetakan yang sudah panas, tutup dengan penutupnya. Lalu tambahkan gula merah yang kental. Berarti proses apa dimasak ini kira-kira berapa menit tuh, Ben? Sekitar 5 menitan. Sekitar 5 menit tuh. Berarti itu udah langsung matang tuh, Ben? Matang. Berarti proses pembuatannya sekitar 5 menit, teman-teman. Oke. Pas dia udah ditatakin ke tempatnya, langsung dikasih kue gulanya, Be ya? Oke. Hidup sebentar, udah baru. Teman-teman, udah jadi nih proses pembuatan ranginya. Nggak sabar banget nih, udah lapar banget mau nyobain. Udah yuk, boleh Be? Angkat, Be? Boleh. Oke. Gimana ranginya teman-teman? Nah, oke, makasih Be. Udah jadi nih teman-teman proses kue ranginya. Siap. Mangap. Suapin dah. Nggak sabar nih, yuk cicipin dulu. Ini kuenya. Manis dari gula merahnya sama kelapa adonannya tuh crunchy gitu teman-teman. Manis enak banget. Nih Pak nih cobain. Wah, ini sih kayaknya enak banget ya. Cobain. Enak banget, gulanya benar-benar Pas. banget. Kental. Manisnya tuh pas banget. Oke, makasih banyak ya Be ya. Udah dapet sama-sama. nih. Banyak nih guys. Makasih ya Be, kita pulang dulu. Halo Be. Makasih ya Be. Nah teman-teman, kue ranginya udah jadi nih. Enaknya di mana ya buat makan kue rangi sama temen-temen? Mending makan di rumah gua aja yuk, enak di teras rumah gua. Kumpul sama teman-teman. Boleh. Udah yuk, langsung aja kita ke rumah gua. Nah, teman-teman, kita udah nyampe nih di rumah gua. Nah, jadi kita di sini akan menyantap kue ranginya. Nah, betul tuh. Teman-teman, kita udah ada di penghujung acara nih, Pak nih. Gimana? Seru kan kita hari ini? Nah, kita ada kuis nih buat kalian. Apa nih kuisnya? Kuisnya itu apa makna utama dari tari lenggang yang kita bawain hari ini tuh? Tulis jawaban kalian di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe juga channel ini agar video ini bisa menambah wawasan kalian dan berguna juga. Dari pengalaman hari ini, Ayah jadi sadar kalau budaya itu nggak cuma buat ditonton, tapi juga buat dijaga. Oh, betul banget tuh teman-teman. Agar kalian bisa mempelajari video ini. Kue rangi dan tari lenggang bukan cuma sekedar makanan dan tari doang, tetapi budaya kita sebagai masyarakat Betawi. Kita harus melestarikannya dan jangan melupakannya. Demikian kami tutup petualangan hari ini dengan senyuman dan harapan semoga budaya di Indonesia dapat tetap terus terjaga. Ane, Alvarela sebagai pembawa acara pertama. Aye, Fani Ramadhani selaku pembawa acara kedua. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.